Pemirsa, apa kabar? Mulai pekan ini, DBS To The Point mengajak Anda mengenal para newsmaker yang selama ini menjadi sorotan media. Bersama saya, Don Bosco Slamun. Dan tamu saya kali ini adalah Richard George Lino, salah satu sosok penting di balik transformasi pelabuhan internasional di Indonesia. Selamat datang, Pak Lino. Terima kasih. Silakan duduk, Pak Lino. Pak Lino diundang ke sini bukan hanya karena berita akhir-akhir ini yang menempatkan Anda sebagai salah satu calon menteri. Di berbagai media sudah beredar. Tapi lebih karena track record Anda di Pelindo II. Lalu kemudian soal berikutnya adalah kebetulan hari-hari akhir ini orang sangat familiar dengan istilah tol laut. Dan Anda adalah orang yang berkecimpung di laut. Makanya ini harus ditanyakan ke Anda, tol laut itu kapan itu muncul istilah itu? Apakah justru terdengar baru tahu ketika Pak Jokowi menyebutkannya? Saya kira betul sekali. Jadi Pak Jokowi itu sangat cerdas ya. Jadi satu konsep di mana beliau bisa menerjemahkan itu kepada publik, di mana publik itu dengan gampang mengerti. Gampang mengerti dengan menyebut nama ya, tol laut. Mestinya disebut apa? Nah, kembali ya. Jadi beberapa saat sebelum pemilihan presiden, beliau pernah ke tempat kami di Priok. Ya. Kesempatan itu kita diskusi dan beliau minta dijelaskan mengenai konsep-konsep maritim. Di mana pada saat itu saya jelaskan pada beliau mengenai konsep pendulum Nusantara. Pendulum Nusantara. Pada saat itu Pak Lino menjelaskan itu ke beliau. Pendulum Nusantara. Waktu beliau menyebutkan tol laut, saya kaget juga loh. Ini apa ini? Apa sesuatu yang baru lagi gitu ya. Tapi pada dasarnya saya kira itu sama. Sama. Pada dasarnya itu sama, karena memang kita dengar kemudian setelah beliau menyebut tol laut, ada pendulum Nusantara, lalu kemudian ada lagi MP3EI bilang, ini ada bagian yang sama dengan tol lautnya. Tetapi persisnya konsep tol laut yang Anda jelaskan ke Jokowi itu apa? Jadi begini, kalau kita lihat sekarang kan itu disparitas antara barat sama timur di Indonesia begitu besar. Ya, harga-harga barang di bagian timur dengan barat itu begitu berbeda. Kemudian pertumbuhan ekonomi ya selama ini kalau kita lihat di barat, terutama sekitar Jakarta, Jawa, Sumatera, itu jauh sekali di bagian timur. Indonesia kan bukan hanya Jawa sama Sumatera. Indonesia kan juga ada Papua, ada Timor, ada Ambon. Ya. Jadi gimana supaya orang dari barat itu bisa juga bikin trading dengan orang dari timur. Dan negeri ini bukanlah negeri daratan kan? Bukan negeri daratan. Nah ini yang berbeda ya. Selama ini kan selalu, coba Indonesia itu istimewa. Kalau orang di luar negeri bilang my homeland. Indonesia enggak. Tanah airku. Jadi sebenarnya tanah rumah saya tanah dan air. Nah ini yang selama ini bangsa kita tuh lupa bahwa ada airnya. Nah saya senang sekali dengan Pak Jokowi dengan konsep maritime itu. Itu artinya apa? Negeri kita tuh tanah dan air. Bukan hanya tanah. Nah sehingga ini akan berubah semua cara berpikir. Mengubah mindset. Dan mindset biasanya berubah dan mindset menentukan apa yang kita buat, menentukan apa hasil akhir. Nah kita bisa lihat kan beberapa hari terakhir ini kan, itu di koran tiap hari ada bicara mengenai maritime. Wah istimewa. Harus kayak gitu dari dulu. Nah, itulah sebabnya lalu kemudian orang berpikir Lino akan menjadi menteri maritim. Enggak lah, saya nggak mau jadi menteri lah. Tidak mau jadi menteri. Kalau Pak Jokowi nawarin saya jadi menteri, saya akan tawarkan sesuatu ke Pak Jokowi sehingga beliau itu nggak bisa nolak. Lebih bagus kalau jadi menteri. Udahlah, beliau kasih saya ngurus seluruh pelabuhan di Indonesia. Saya komit sama pemerintah, saya akan invest $6 billion dalam 5 tahun tanpa ada bantuan pemerintah. Ya, itu baikin semua pelabuhan di Indonesia dari barat sama timur, dukung program yang tol laut tadi. Karena Anda sudah bicara soal tol laut, saya minta Anda menjelaskan seperti apa tol laut itu di dalam peta yang pernah dibuat, yang kita ambil dari kalau tidak salah konsep pendulum Nusantara. Coba kita lihat. Nah ini bisa lihat ini ya. Bisa dijelaskan. Itu yang biru itu yang saya namakan Main Sea Corridor ya. Itu jalan tol laut tadi ya. Biru itu dari Main Sea Corridor. Itu dari Sumatera Utara ya. Sekarang Belawan tapi nanti bukan Belawan. Ya. Nanti bukan Belawan. Kuala Tanjung yang kita Kuala Tanjung ya. Karena itu jadi water. Jadi Belawan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong. Jadi itu ada satu poros besar. 1, 2, 3, 4, 5 poros besar. Poros besar. Sorong belum ada sekarang, tapi itu akan kita develop. Itu jadi pelabuhan yang segede Makassar. Nah, dari situ nanti bisa lihat ya. Sehingga kita harap nanti, kalau semua nanti jalan baik, itu nanti barang dari Belawan ke Jakarta, itu freight-nya nanti nggak beda dari Belawan nanti ke Makassar. Seperti gini,
Bung kalau masuk di tol Jakarta, begitu bayar 10.000, turun dimanapun bayarnya sama. Nah itu nanti bisa begitu. Kalau semua sistem itu udah jalan baik, itu freight dari Jakarta ke Surabaya sama freight dari Jakarta ke Sorong itu sama. Pak Lino, saya tertarik sampai ada di Sorong sana, begitu jauhnya. Dan kita tahu di sana kan mungkin kita belum bisa mengambil apa-apa. Sejauh ini mungkin yang kita ambil itu baru kayu. Dan mungkin juga bagian dari itu apa ceritanya sampai harus ada di sana? Begini, ini susahnya banyak orang kan selalu bilang, kalau kita ke sana nanti pulangnya apa? Kosong. Itu betul. Selalu bahasanya begitu. Betul. I hate this language. Ya. Karena begini, sekarang juga barang juga kirim ke sana, juga kosong juga. Jadi sekarang cuma saya baikin supaya ada reliability. Orang selama ini bicara mengenai logistic cost, itu lihatnya mana berapa yang dibayar. Iya. Ya. Tapi sebenarnya bagian yang dibayar itu hanya 30% dari the whole logistic cost. Yang lebih lain itu reliability. Nah, dengan kita bikin sesuatu yang besar di Sorong, ya, itu akan ada kepastian bahwa akan ada kapal datang pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu, pada jam-jam tertentu, sehingga orang mau bikin pabrik itu bisa bikin di sana karena tanahnya masih murah. Jadi ini persoalan trade follow the ship, bukan sebaliknya, bukan? Jadi trade follow the ship, jadi akan muncul sentra-sentra kalau sudah ada kepastian bahwa kapal datang ke sana, itu betul. Gitu. Nah dari situ nanti baru dibagi dengan kapal-kapal yang lebih kecil ke Jayapura, ke Ambon, ke Ternate, ya. Nanti kalau di Makassar kembali ke NTT, ke Kupang. Di tempat kita berdua. Gitu. Jadi Pak Lino ini dari Pulau Rote, saya dari Pulau Flores. Jadi ini bukan KKN karena dua-duanya dari NTT. Tapi jelas ini akan sangat menguntungkan terutama daerah di timur. Semua orang. Jadi ini mengingatkan saya bahwa kita harus mulai menguasai dulu dari laut. Inggris begitu jaya pada abad 16, Britain rules the waves. Apakah akan seperti itu Anda punya gagasan sehingga ini harus menjadi sangat penting? Saya kira itu ya, Indonesia tanpa pelabuhan, jangan bicara Indonesia. Indonesia is tanah dan air tadi, ya, dan jalan laut itu jalan yang murah yang udah dikasih sama Tuhan, nggak usah bangun jalan tol gitu loh, udah ada jalan. Tidak perlu ada pembebasan. Nggak usah tinggal bawa mobil ke situ aja, mobilnya nggak apa-apa gitu loh. Iya, tapi kemudian saya tadi ingat apa yang Anda katakan, Anda butuh 6 miliar dolar. Lalu kemudian saya juga baca dan itu akan menyelesaikan tol laut ini dalam waktu 5 tahun. Apakah itu jumlah yang cukup atau jumlah yang terlalu besar dan waktu yang cukup atau waktu terlalu lama? Begini ya, karena begini, itu sebenarnya kenapa itu orang kan bilang, loh kok murah banget? Semua orang kan mikirnya mungkin 30 billion dolar mungkin ya, kok murah banget? Karena begini, di Indonesia itu ada masalah produktivitas. Semua pelabuhan di Indonesia itu produktivitas sangat rendah. Jadi kalau itu kita baikin aja, kapasitasnya cukup. Jadi dengan makanya saya di mana-mana kalau bicara mengenai infrastruktur, saya nggak pernah bicara mengenai bangun baru. Sudah tersedia tempatnya. Kita bicara begini, ada dua sisi. Ada soft infrastructure dan hard infrastructure. Nah, soft infrastructure ini bagian peningkatan produktivitas. Sehingga kapasitas itu bisa kita tingkatkan tanpa bangun baru. Sambil kita bangun baru. Itu yang saya lakukan di Priok. Saya contohin di Priok itu ya. Di mana waktu saya masuk, itu volumenya kan sekitar 3,6 juta TEU. Jadi kalau Anda akan dikasih sama Pak Jokowi bilang, Pak Lino, jalankan konsep yang Anda buat. Atau menjadi menteri, atau Anda mau jalankan konsep itu tapi tidak perlu jadi menteri? Saya jadi menjalankan konsep itu karena saya rasa itu lebih berguna untuk Indonesia daripada jadi menteri. dan saya bisa yakinkan ke Indonesia bahwa ini pasti jadi. This is the key of Indonesia future Indonesia. Oke, saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Lino setelah ini.